Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Artensyah Banu yang akan menjelaskan tentang perbedaan pedagogi, andragogi, dan heutagogi serta implikasi dalam pembelajaran. Pendahuluan. Pendidikan merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang. Psikologi belajar memberikan dasar untuk memahami bagaimana manusia memperoleh dan memproses pengetahuan. Sering berkembangnya kebutuhan pendidikan, muncullah beragam pendekatan yang menyesuaikan dengan subjek dan tujuan belajar. Adapun 3 konsep yang sering dibandingkan adalah pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Latar belakang evolusi konsep pembelajaran yang berfokus pada tingkat kemandirian peserta didik. Pedagogi anak yang berakar dari kebutuhan memimpin anak dan bersifat guru sentris. Sementara andragogi dewasa muncul dari pandangan bahwa orang dewasa belajar secara berbeda, berpusat pada pengalaman, dan bersifat secara didik sentris. Heutagogi pembelajaran mandiri muncul di era digital secara pengembangan lanjut dan menekankan kontrol penuh peserta didik atas proses belajarnya sendiri, termasuk menentukan tujuan dan metode. Rumusan masalah dalam pedagogi, andragogi, dan heutagogi berpusat pada perbedaan peran dan kemandirian pembelajar serta peran pendidik. Dengan pedagogi fokus pada pengajaran anak atau peran pendidik, andragogi pada pengajaran orang dewasa yang mandiri atau peserta sebagai fasilitator, dan heutagogi pada pembelajaran yang sepenuhnya mengelola pembelajaran sendiri atau pembelajar mandiri. Implikasinya adalah strategi pengajaran yang berbeda untuk setiap tahapan, dengan pendidik perlu menyesuaikan perannya dari mengarahkan hingga mendukung otonomi pembelajar. Manfaat dan tujuan. Yang pertama, manfaat membangun landasan pengetahuan dan keterampilan dasar. 2. Meningkatkan motivasi intrinsik karena pembelajaran terkait dengan pengalaman dan kebutuhan nyata. 3. Mendorong adaptasi dan pertumbuhan keterampilan berkelanjutan di lingkungan yang terus berubah. Tujuan membangun anak-anak berkembang secara kognitif, sosial, dan emosional. 2. Mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan konteks kehidupan mereka. 3. Mengembangkan kemampuan untuk belajar secara mandiri dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Pembahasan yang pertama, konsep pedagogi. Berasal dari Yunani, yaitu paidos atau anak, dan agoge memimpin, yang berarti memimpin anak. Pengajaran yang berpusat pada guru untuk anak-anak atau individu yang bergantung pada orang lain. Guru memiliki peran dominan dalam mengarahkan dan mendominasi proses pembelajaran, serta motivasi belajar seringkali berasal dari sumber eksternal seperti penghargaan dari guru atau orang lain. Dengan itu, guru sangat berperan penting sebagai sumber utama informasi dan metode pengajaran yang menarik untuk membantu siswa memahami dan mengingat materi. Pembahasan yang kedua, konsep andragogi, yaitu seni dan ilmu pengajaran orang dewasa yang menekankan pada pembelajaran mandiri, self-directed learning. Pembelajaran yang memfasilitasi orang dewasa sebagai pembelajar mandiri. Peserta didik memiliki peran yang lebih aktif dalam proses belajar. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing dan menyediakan struktur, scaffolding. Pembelajaran dewasa termotivasi dari dalam, seperti harga diri, kepercayaan diri, dan pengakuan. Menerapkan
pemecahan masalah, dan penerapan di dunia nyata. Pembahasan yang ketiga, konsep heutagogi, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada diri sendiri atau pembelajar, di mana pelajar sepenuhnya mengolah dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, memberikan kemandirian penuh pada pelajar untuk menentukan arah belajar mereka. Pelajar menjadi agen utama dalam pembelajaran mereka, fokus pada kapasitas untuk mengetahui cara belajar, metakognisi, dan kemampuan refleksi diri. Pelajar dapat saling bergantung untuk belajar dari pengalaman baru sebagai master khusus mereka. Aplikasinya. Yang pertama, guru perlu merancang kurikulum yang berstruktur, menyediakan bimbingan yang jelas, dan menggunakan metode pengajaran yang menarik dan sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator, bukan hanya memberi informasi, tetapi juga sebagai rekan belajar. Lingkungan pembelajaran harus mendorong interaksi, pemecahan masalah, dan aplikasi pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Yang ketiga, pendekatan ini membutuhkan pembelajar yang sangat mandiri dan proaktif, mampu untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka sendiri dan memiliki kemampuan metakognisi yang kuat. Pendidik berfungsi sebagai pendukung dengan memberikan sumber daya dan panduan ketika dibutuhkan, namun tidak mendikte arah pembelajaran. Kesimpulan, pedagogi ini berfokus pada instruksi guru untuk anak-anak. Andragogi adalah pembelajaran mandiri untuk orang dewasa yang memfasilitasi kemandirian, sedangkan heutagogi adalah pembelajaran yang sepenuhnya dikelola oleh peserta didik dengan otonomi penuh untuk mengelola apa yang mereka pelajari. Ketiganya membentuk kontinum di mana heutagogi adalah bentuk pembelajaran paling mandiri dengan implikasi bahwa pendidikan perlu beradaptasi dari model yang berpusat pada guru menjadi model yang berpusat pada peserta didik di era digital saat ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.